Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menegaskan lagi bahwa suami istri yang nikahnya di KUA atau oleh KUA, maka perceraiannya harus di pengadilan oleh hakim agama. Bagaimana yang di masyarakat itu tidak jatuh talak, itu fikih kontemporer. Saya pikir ini lebih aman, tapi juga tidak boleh dibuat main-main. Ini supaya mempertahankan rumah tangga itu wujud. Sebab amat banyak yang menjatuhkan, mengucapkan kata cerai atau pisah atau talak itu ya di keseharian. Kalau itu diberlakukan, sudah tinggal 10% mungkin rumah tangga yang masih bertahan itu. Karena banyak sekali suami-suami yang sembrono, suami yang tidak ngerti agama, menjatuhkan talak. Nah, ini lebih aman dihukumi seperti itu. Lebih aman kita hukumi bahwa kalau dia nikahnya di KUA atau oleh naib, oleh KUA resmi maksudnya, maka cerainya hanya berlaku diakui kalau sudah ada surat cerai. Ini kalau belum ada surat cerai ya tidak boleh dikatakan sudah cerai. Itu solusi yang paling aman pertama dan paling jelas. Tapi jika kita menggunakan pendapat kedua, yaitu cerai jatuh kalau disaksikan dua orang. Nah, itu misalnya kalau walaupun tidak di pengadilan tapi disaksikan dua orang, maka jatuh talak. Ya kalau sudah lepas iddah, ya tidak ada hak, bukan suami istri lagi. Cuma bagi suami istri yang bukan nusus, nusus itu puri, bukan segera puri, pokoknya apa sih nusus? Mas Ilham, nanti Mas Ilham. Nusus itu apa ya? Apa Mas? Membelot. Ya, membelot ya. Nusus itu membelot ya. Pokoknya salah satu yang suami atau yang istri nusus itu tidak berhak dapat. Tapi kalau cerainya ya cerai biasa, kemudian yang satu wafat, maka sebelum wafat ini istri dapat hak separuh harta bersama itu. Ini dasarnya KHI, kompilasi hukum Islam, bahwa suami istri yang cerai atau suami istri yang ditinggal mati salah satu, maka harta itu sebelum diwaris harus dibagi dua. Tolong ini diingat nih, harus dibagi dua. Namanya harta gonogini kalau dalam bahasa Jawa, tapi kalau bahasa hukum harta bersama. Kecuali harta yang dibawa sebelum nikah, misalnya harta warisan yang dibawa sebelum nikah, maka tidak bisa dianggap sebagai harta bersama. Harta bersama harta yang diperoleh oleh suami atau oleh istri ketika hidup bersuami istri, itu harus dibagi, harus pisah dulu. Jadi cerai misalnya tadi, hartanya dibagi dulu, yang separuh milik istri, yang separuh milik suami. Kemudian kok meninggal, yang menjadi hak waris atau harta waris yang separuh aja yang punya yang meninggal. Yang tidak meninggal ini dapat separuh. Kalau dia ternyata meninggalnya sesudah habis masa iddah, ya tidak dapat, tapi separuh tetap dapat. Gitu nggih. Moga-moga jelas ya. Tetapi kalau pendapat yang ketiga, soal cerai itu bisa jatuh kapan saja, di mana saja, asal suami istri berhadapan, maka ya sudah jatuh talak. Kalau sudah lewat iddah, ya tidak dapat warisan. Tapi saya ingin semuanya memahami dan menerapkan fikih Indonesia ini, bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam yang sudah disepakati, itu Inpres nomor 1 tahun 91, bahwa suami istri yang berpisah kecuali nusus ya. Kalau nusus memang tidak bicarakan, yang nusus tidak dapat ya, mungkin jangan nusus ya. Yang berpisah maka harta dibagi dua, harta bersamanya, bukan harta bawaan. Moga-moga jelas Mas ya.